Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat ini tuh sebuah video berjudul luar biasa, bahasa Indonesia jadi keren banget digunakan anak muda Australia. Katanya gini nih, mantap katanya. Nah jadi nih bahasa Indonesia yang digunakan oleh anak muda Australia guys. Jadi ceritanya nih, kita mau lihat dong perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri ya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia saat ini tuh lagi populer banget ya, populer banget. Bahkan ada di kampus-kampus luar negeri sana tuh ada kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu guys, kayak prodi gitulah. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini, yaitu bahasa Indonesia di Australia. Kita lihat ya. Baik. Oke, seperti biasa ya, video originalnya teman-teman silahkan mampir di dunia seleb. Tentu saja. Harus kami pergi? Ya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 6 tahun. Wow. Pada tahun lalu saya belajar dengan sekolah pendidikan jarak jauh. DS Fun, saat ini banyak warga Australia yang sudah belajar bahasa dan budaya Indonesia merasakan manfaat dan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Oke, kita Hal lihat ini ya. dirasakan Edwin Jurieks. Edwin merupakan dosen senior Edwin. bahasa Indonesia di University of Melbourne dan sudah mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia di perguruan dosen. tinggi Australia sejak 20 tahun yang lalu. Wow, lama Edwin ya. menilai pengetahuan bahasa dan kebudayaan secara umum sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang. Namun menurut pria yang pernah kuliah di Institut Seni Yogyakarta tahun 1994, bahasa Pernah Indonesia kuliah di memiliki Jogja daya tarik ternyata. tersendiri. Menurutnya, untuk menjadi warga global kosmopolitan, memang bahasa Indonesia adalah pilihan yang bagus karena bahasanya sangat mudah difahami, negaranya sangat menarik, kehidupan mantap di ya. Indonesia pun penuh toleransi serta budayanya yang sangat beragam. Kami dua teman yang disatukan oleh cinta kami untuk Indonesia, Vietnam, dan Victoria pedesaan. Di sisi lain, Edwin melihat warga Indonesia cenderung ramah dan welcome dan menerima warga asing yang ingin mempelajari bahasa mereka. Ya. Dilansir dari ABC Indonesia, Edwin mengungkapkan, orang Indonesia pada umumnya sangat terbuka dan sangat ramah terhadap orang luar. Yang menariknya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan alamnya. Lebih lanjut, Edwin menambahkan, karena itulah mengapa anak-anak muda Australia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Tuh guys. Hal senada juga disampaikan oleh Kirili Mackenzie. Mackenzie adalah guru bahasa Indonesia di Altam High School, Victoria, Australia. Ini Ia guru menegaskan, ya. Indonesia merupakan tadi negara dosen. tetangga Australia, maka generasi muda Australia harus mempelajari bahasa Indonesia. Karena untuk memperbaiki Keren. hubungan Australia dan Indonesia, kita di Australia harus lancar menggunakan bahasa Indonesia. Kirili sendiri adalah lulusan ilmu studi soal keamanan negara Australia. Lagi-lagi, Kirili menambahkan, kalau kami tidak mengerti bahasanya, hubungan kedua negara ini tidak akan berhasil. Kami tidak bisa bekerja sama di bidang militer, transportasi, dan sebagainya. Wow. Kirili sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, dan itu tidak terlepas dari pengalaman unik yang dialaminya ketika ia tinggal di Indonesia 7 tahun yang lalu. Jadi pernah tinggal di Salah Indonesia satunya adalah ternyata. ketika temannya mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia yang salah kepada supir taksi saat berada di kota Salatiga, Jawa Tengah. Kirili menceritakan sambil tertawa, pada waktu itu ia naik taksi bersama temannya menuju Salatiga. Kawannya ini mengatakan, saya akan bayar. Tetapi dia berkata, saya bahaya. Sontak saja supir kebingungan. Ini adalah pengalamannya di Indonesia yang Jadi, sangat berkesan. jauh banget Saat ya. itu usia Kirili masih sangat muda. Edwin juga menceritakan pengalaman sebelum tinggal di Indonesia. Ia mengenal bahasa Indonesia saat itu di Belanda. Edwin ke Indonesia pertama kali dalam rangka pertukaran mahasiswa dengan Universitas Andalas di Padang. Wow, Dengan keren. dekat, Edwin
berbicara langsung dengan orang Indonesia. Dan salah satu kesalahan yang saya ingat dari dulu adalah bintang dan binatang. Jadi Bintang waktu dan mengobrol dengan binatang. orang di sana, mungkin konteksnya tentang musik atau film, tapi mungkin ucapan saya adalah binatang musik atau bintang film. Karena saya harus hidungi lagi murid dan apa Ya harus sering Iya juga ya. nggak hilang bahasanya. Pengalaman unik juga dialami Sam Selengki, warga Australia yang belajar bahasa Indonesia dan pernah ke Indonesia. Oke. Sam yang juga aktif dengan organisasi Australia Indonesia Youth Association Victoria atau Perkumpulan Anak Muda Indonesia dan Australia. Dalam acara pertukaran pemuda Indonesia Australia dengan Kemenpora ini, ia pun memperkenalkan diri dan pekerjaannya di Australia. Dan ada yang bertanya, Anda siapa? Sam menjawab, saya fasilitator. Mereka tidak mengerti apa itu fasilitator. Akhirnya Sam menerangkan, saya guru. Jadi mereka kira saya guru resmi. Akhirnya beberapa guru berdiskusi dengannya tentang kurikulum. Walaupun sempat mengalami tantangan ketika belajar bahasa Indonesia, Sam yang saat ini menjabat sebagai CEO dari Marco Polo Project dan bekerja sama dengan komunitas multikultural di Victoria, menekankan pentingnya kemampuan berbahasa lain selain bahasa Inggris. Kenapa enggak? Saya kira mungkin bahasa kedua itu yang paling penting. Dari sudut pandang pribadi, lebih benar kalau kita bisa berhubungan dengan budaya dari bahasa kedua. to also get a better recognition of what they've been doing. So give me a vote at the link in the comments below. Usaha mempromosikan sisi kontemporer Indonesia. Usaha mempromosikan kontemporer. Menurut Giri, di zaman media sosial seperti sekarang ini, pendekatan mengejar bahasa Indonesia harus mengedepankan aspek modern ketimbang pendekatan tradisional yang pada umumnya digunakan. Terkadang kita terperangkap dalam aspek tradisional Indonesia, misalnya mengajarkan tentang gamelan, batik, atau angklung Angklung. yang menurutnya ini warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dikutip dari ABC News, hal senada juga disampaikan oleh Profesor Studi Asia Tenggara. David Hill mengatakan sepantasnya budaya dan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Indonesia adalah tujuan cemerlang bagi semua orang yang suka bepergian. Marilah kita kunjungi Indonesia. Dari Oke. segi kognitif, kemampuan berbahasa Indonesia akan meningkatkan kinerja otak sang Wih, lancar pelajar. woi. Dengan pendekatan seperti ini akan mampu menarik minat anak-anak muda di Australia untuk mengenal Indonesia lebih jauh. David mengatakan, tidak ada gunanya kalau misalnya pemerintah Indonesia mengirim gamelan atau kadang-kadang misalnya pameran fashion jilbab. Itu tidak menarik untuk anak muda di sini. Lebih baik dicari apa yang paling disukai anak muda di Indonesia. Itulah yang harus diterapkan di Australia untuk membuktikan perspektif mengenai Indonesia yang kontemporer. Sementara menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra M. Imran Hanafi, selain memperkenalkan elemen tradisional seperti tarian, angklung, gamelan, atau kuliner, KBRI Canberra juga berusaha memperkenalkan budaya kontemporer Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Beberapa tahun terakhir, kita masuk ke sekolah di Australia dengan seni kontemporer. Salah satu finalis Indonesian Idol Michael G tampil di Australia Barat, Victoria, dan ACT. Michael G pernah menyanyikan lagu bahasa Indonesia kepada 1.000 pelajar Australia yang Wow. disiarkan secara langsung dengan 1.000 pelajar di Surabaya. Menurut Imran, untuk menarik minat warga Australia yang lebih muda, kebudayaan Indonesia yang diperkenalkan kepada warga Australia memang tidak melulu harus yang tradisional. Kita juga harus memperkenalkan yang kontemporer, sehingga budaya Indonesia itu tidak hanya dilihat dari tari Bali, tari Jawa, padahal dalam kaitan dengan seni budaya kita ada banyak, termasuk anak-anak milenial di Indonesia sekarang ini yang sudah memiliki corak ragam seni dalam memperkenalkan diri, yang menurutnya juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak Australia ini. Nah, teman-teman, itu dia videonya ya. Jadi ternyata banyak banget juga orang Australia itu yang mempelajari bahasa Indonesia, teman-teman. Tadi ada yang jadi dosen gitu ya. Terus ada guru yang pernah
kuliah di Indonesia juga, ada pertukaran pelajar juga tadi ya awalnya. Terus yang terakhir cara memperkenalkan itu ya, kayak budaya Indonesia lah, Indonesia gitu, nggak mesti yang tradisional kayak angklung gamelan, tapi boleh juga dengan yang kontemporer yang kayak sekarang ini kan banyak banget ya. Anak Indonesia itu kan kreatif banget ya guys, jadi itu salah satu mungkin yang bisa memikat orang luar negeri untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia ataupun ini loh Indonesia. Jadi nggak mesti yang tradisional ya, tradisional itu ya mesti harus dilestarikan juga, tapi yang modern juga harus dong gitu. Salah satunya tadi dengan cara musik ya, dengan cara menyanyi lagu Indonesia, maksudnya lagu yang berbahasa Indonesia teman-teman, bahasa Indonesia di depan ribuan orang luar negeri. Wah itu keren banget sih. Oke, jadi kita doakan, kita berharap semoga bahasa Indonesia ini makin populer, makin dicintai di luar negeri ya. Karena udah banyak banget juga kampus-kampus di luar negeri sana yang mempelajari bahasa Indonesia teman-teman. Apalagi semenjak bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi UNESCO yang ke-10. Wah, jadi bahasa Indonesia ini makin mendunia lah ceritanya ya. Oke. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.